Seorang pria bernama Radiat Adiansyah, berusia 19 tahun, menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan temannya, Nima Devani Radia, di Pantai Nipah, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Motif pembunuhan ini terungkap setelah korban menolak ajakan pelaku untuk melakukan hubungan seksual. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara, AKP Pumuan Hutahean, menyebut pendekatan psikologis terhadap Radiat menunjukkan bahwa pelaku memiliki emosi yang labil. Saat kejadian, Radiat sempat merangkul korban dengan tangan kanan dan mencium pipinya, yang kemudian berujung pada tindak kekerasan saat korban menolak ajakan pelaku. Hasil autopsi mengungkap adanya luka pada bagian kemaluan dalam korban, menjadi indikasi kuat bahwa sebelum meninggal, Nima Devani Radia mengalami penganiayaan. Luka tersebut sesuai dengan benda berukuran sekitar 1 cm, yang memperkuat dugaan tindak kekerasan seksual sebelum kematian korban. Peristiwa tragis ini bermula pada Selasa, 26 Agustus 2025, ketika korban dan tersangka berangkat dari Mataram menggunakan sepeda motor. Hingga malam hari, korban tidak kembali ke rumah. Orang tua korban kemudian melacak keberadaan mereka menggunakan aplikasi pelacak dan menemukan posisi terakhir di wilayah sekitar Pantai Nipah. Pada dini hari Rabu, 27 Agustus, tersangka ditemukan tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas setempat. Sementara korban Nima Devani Radia ditemukan tewas sekitar pukul 6.30 WITA dalam posisi telungkup di tepi pantai. Penyelidikan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan DNA dan barang bukti di lokasi, mengaitkan tersangka secara langsung dengan kejadian pembunuhan. Kini, Radiat Adiansyah telah ditahan di Polres Lombok Utara dan dijerat dengan pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Kasus ini mendapat perhatian serius karena melibatkan remaja dan menunjukkan dampak tragis dari tindak kekerasan berbasis penolakan hubungan seksual. Polisi menegaskan penyidikan terus dilakukan secara mendalam untuk memastikan semua bukti dikumpulkan dan proses hukum berjalan transparan serta tuntas. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap perilaku kekerasan di lingkungan sekitar. PLN UIPSBU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kafe Blang PD Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.